bersama kita Quadrant Trader dan kita Forex. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya dari Quadrant Trader bernama Pak Johannes yang akan membawakan analisa di pagi hari ini ya teman-teman. So, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Johannes memberikan analisa untuk hari ini. Selamat Pak Johannes. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Yohanes. Oke, di pagi yang cerah ini, saya cukup merasa semangat banget nih pagi ini. Oke, pagi ini untuk mengawali analisa pagi sekarang, saya mulai dari gold, ya, gold yang harganya itu saya cukup senang karena analisa saya selama 2 minggu terakhir ini cukup mirip ya dengan apa yang harga lakukan terhadap gold dan juga analisa saya. Jadi untuk gold saya masih berharap ini masih naik harganya ya. Harga yang sekarang ini masih tetap naik karena kalau kita lihat ini ada level support yang cukup kuat di daily. Yang kemudian menjadi resistannya pun ini ada resisten yang menahan harga 2 kali di daily juga sudah di break oleh satu candle ini. Jadi saya masih merasa harga gold itu akan mencoba untuk tembus ke area 18.05 sampai 18 sekitar 18.15-an. Ya. Jadi ini merupakan analisa saya yang saya berikan pagi ini. Kita coba lihat ke time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat ini memang sempat pagi ini tertahan di area sini ya. Sebentar. Masih tertahan di area sini. Masih tertahan di area sini. Kalau kita lihat ini juga sedang membentuk sebuah pattern. Ya, flag. Kalau saya gambarkan secara menggunakan tools, ya, ada kemungkinan besar dia akan membentuk sebuah triangle pattern, ya. Dan harga akan mencoba untuk bouncing back, tembak atas tembak bawah di area sini. Jadi ditunggu aja ya. Kita lihat seharusnya kalau saya hitung gerakannya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Kalau memang dia akan tembus ke atas, dia harus tembus dulu area sini. Kalau dia akan menembus ke area bawah, kembali lagi untuk membuat retrace, dia harus tembus area sini. Jadi untuk hari ini lebih baik kita menunggu untuk di area trendline atas dan bawah ini untuk lebih confirm. Tapi kalau misalnya kita mau coba untuk scalping, ya mungkin di area sini kita udah bisa ambil scalpingan ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk melakukan hal ini ya. Karena jujur saya juga nggak suka scalpingan sih. Di area ini, TP-nya di area sini. Ya, kalau kita lihat ini tuh sekitar lumayan ya, 67 pip ya, sekitar 50 pip masih bisa dapat ya. Ini untuk SAU USD. Kalau saya lihat cukup menjanjikan, cukup bisa kasih kita profit. Saya juga coba lihat nanti ke depan hari ini, mudah-mudahan kita bisa dapat profit bareng-bareng. Pair yang kedua yang akan saya bahas, ya sekali lagi sama, kita coba bahas GBP USD. GBP USD tetap gambar saya atau analisa saya kemarin itu masih bisa dipakai ya, karena saya melihat ini ada gerakan
ada gerakan satu ke bawah, ya, terus ada gerakan ini. Jadi masih bentuknya falling wedge, ya. Kalau falling wedge begini biasanya dia akan coba untuk break ke arah atas. Oke, dan di sini juga sempat break dari resisten ini, cuman pagi ini kalau kita lihat candlenya malah berbalik ke bawah sedikit, ya. Kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, ya. Kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, memang patternnya masih pattern untuk bullish, ya. Ya, patternnya masih pattern untuk bullish. Kita lihat apakah dia masih menahan support yang ini. Ini supportnya H1, ya. Dan ini juga supportnya H1. Jadi di sini ada dua support. Ini mini support. Yang ini juga cukup resisten yang menjadi support, ya. Ini menahan beberapa kali harga, oke. Dan di sini juga ada supportnya daily, oke. Jadi di sini ada 3 support. Kalau kita mau entry, saya sih prefer untuk buy di sini, ya. Saya prefer untuk buy. Buy-nya di mana? Ya kalau saya akan coba cari buy di area, ya mungkin di sini juga udah oke sih, ya. TP-nya kita coba di area sini, ya. Oke, TP-nya sebentar, ya. Oke, TP-nya nggak usah jauh-jauh. Oke, 1618 area minor nggak masalah. Kita coba di situ aja dulu. Mudah-mudahan masih bisa dapat. Ini tuh sekitar 38 pips. Sedangkan risk reward rasionya itu 1:1,5. Oke, ini masih oke. Jadi kita coba lihat aja. Mudah-mudahan kita bisa dapat profit di sini, ya. Kenapa saya bisa berani ambil di sini? Ya karena di sini juga udah bentuknya golden cross, ya. Udah golden cross. Terus juga patternnya udah membentuk pattern, ya. Patternnya udah membentuk sebuah pattern untuk pembalikan arah sementara di H1, ya. Kita lihat aja ke depan apakah ini masih bisa kita pakai atau enggak. Oke, ini untuk GBP USD. Satu lagi yang akan saya bahas itu yang ini, ya, yang kita lihat ini kemarin Euro USD, ini saya sempat gambar seperti ini dan gambarnya pun masih berlaku sampai hari ini, ya. Minggu lalu saya sempat gambar seperti ini dan benar di harga ini dia reject, ya. Saya akan menunggu coba sampai ke TP yang di bawah ini, ya. Karena secara daily dia masih membentuk sebuah bullish trend, ya. Kita lihat, bearish trend, ya, maaf, saya koreksi. Ini masih membentuk sebuah bearish trend, ya. Ini higher peak, ini lower trough, ini lower peak, ini lower trough, ini lower peak. Kemungkinan besar dia akan membentuk lower trough baru atau dia membentuk double bottom di area sini. Sama seperti gold kemarin, dua minggu lalu, ya. Posisinya persis seperti ini. Jadi kita lihat apakah dia bisa tembus sampai ke bawah, karena di sini ada sebuah support yang cukup kuat di daily, ya. Kalau kita pindah di daily ini kelihatan ini sempat nahan beberapa kali, ya, sempat reject juga beberapa kali, dan dia akan mencoba untuk tes lagi ke area support daily-nya. Ini dari daily-nya kalau kita lihat ke H1, kalau kita coba lihat ke H1, kalau kita coba lihat ke H1 ini sepertinya sepertinya entrian kita 2 minggu lalu ini masih profit, ya, masih oke loh. Oke, saya TP-nya masih di area support sini, ya. Kita lihat apakah ini masih jalan. Kalau kemarin saya sempat lihat ini sempat reject, ya. Kalau kemarin ada yang ketinggalan di entrian sini, sempat ambil lagi di atas sini sih oke banget, ya. Dapat harganya lebih bagus malah dari yang saya entry. Oke.
Nah, area sini tuh kayaknya oke banget gitu loh. Oke. Jadi kita lihat untuk EU hari ini perjalanannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan prediksi saya masih dapat untuk ke area TP yang di bawah. Ya, karena kalau kita lihat juga ini dia udah membentuk sebuah bearish trend. Ya, kita lihat apakah dia nanti tertahan di sini, dia bikin lower peak. Ya, jadi kita lihat di sini karena di sini ada sebuah area resisten. Oke, kita berdoa saja supaya EU ini bisa berjalan sesuai dengan prediksi saya. Ya, oke. Ini ada yang request dari teman-teman, ya, dari teman-teman Zoom. Ini ada GA. Oke, saya coba lihat GA. Oke, GA ini gambar saya 2 minggu lalu. 2 minggu lalu saya gambar ini. Ini masih bentuknya masih oke ya. Ini ada rising wedge dan dia kemarin jebol ke bawah. Dia sempat tembus ke arah bawah. Ya, kita akan coba lihat di area sini untuk daily-nya. Karena dia akan mencoba untuk meneruskan kembali ke area bawah. Jadi ini dia udah bikin lower peak, ini higher peak, ya. Ini higher trough, oke. Lower trough, ya. Ini lower trough. Ini lower trough, oke. Kita akan lihat apakah dia membentuk lower trough baru. Jadi ini coba kita perhatikan aja ya, candle ini entah ini bisa sampai ke resistance ini atau dia sudah bisa reject langsung. Kita tunggu hari ini, siang ini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi. Oke. Karena yang namanya market, saya juga belum sempat ngecek news hari ini. Ya mudah-mudahan newsnya juga cukup ini. Tapi hati-hati, ini di H1-nya ini masih trennya masih jalan sebaliknya malah. Ini udah lower peak. Ini lower trough. Ini lower peak. Ini lower trough. Dan ini double bottom pattern. Ya. Dan kalau kita lihat double bottom pattern, ini memang sudah mencapai area targetnya. Ya. Karena kalau double bottom itu kita paling gampang gini. Gambarnya oke, kita clone, kita tarik ke atas ke neckline-nya ya, areanya udah kena area TP-nya ya, TP idealnya segini ya, dan udah lebih. Jadi ya congrats kalau kemarin ini udah ada yang bisa lihat ternyata di H1-nya ini adalah double bottom. Oke. Jadi kalau misalnya kita gambar lagi di sini ternyata ada support di H1 yang cukup kuat. Ya, support H1 yang cukup kuat kita akan considerate sebagai support yang cukup kuat. Jadi kita coba, karena kita tadi di daily-nya mau coba untuk nge-sell ya, karena kita juga mau tunggu ke area trendline yang ini ya, area trendline yang ini. Oke, jadi ada kemungkinan besar dia akan membentuk sebuah higher trough. Karena ini udah ada higher peak, ya. Di sini ada higher peak lagi nanti baru nanti dia akan turun ke bawah. Oke. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau entry bebas, mau ikutin major trend yang daily-nya di sini ngambil sell dulu juga boleh, atau mau coba ambil di H1-nya untuk counter trend dari daily-nya untuk uptrend. Oke. Jadi ini untuk GA. Oke, jadi considerate-nya kalau memang mau entry sekarang, tunggu pembalikan arah dari H1-nya. Ya, caranya gimana? Caranya kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil lagi dari H1. Oke. Kalau kita lihat di time frame-nya H1, ini juga sudah cukup enak untuk entry ya. Karena dia udah bikin pattern, oke, pattern seperti ini.
mudah-mudahan dia bikin double top, terus dia baru turun ke bawah. Ya, kalau memang mau nge-sell, kalau memang mau coba ambil sell, kita tunggu di area sini, karena ini ada resisten di M15-nya, ya. Kita lihat apakah ini cukup kuat, karena kalau saya lihat ini udah reject 1, 2, 3 kali harga di area situ masih reject. Oke, jadi kita lihat apakah GA masih bisa turun ke area sini dan kita bisa dapat entry-an. Ya, kalau misalnya kita bisa entry di area situ, saya coba hitung ini mungkin ya let's say lah kita ambil daerah sini, sorry kebalik. Kita coba lihat entry sini, TP-nya di sini ya sekitar 69 pip, worth it ya untuk GA ya. Karena per hari itu kalau GA itu sekitar 50 pips ya, TP idealnya ya kalau misalnya kita dapat risk reward rasionya bagus ya. Ini dapat 69 pip kurang lebih. Oke, mungkin kita bisa consider it untuk entry sell ya. Tapi balik lagi tunggu area resisten ini di false break dulu ya. Oke, kita lihat area resisten ini apakah cukup kuat untuk menahan harga atau tidak. Karena di sini pun kalau saya lihat di momentumnya pun dia masih bisa naik ya. Kita lihat sampai dia bikin dead cross ya. Oke, selanjutnya ini juga GBP JPY. Oke, untuk Pak Iki GBP JPY, terima kasih. Bentar ya Pak ya, saya clear dulu yang ini biar nggak banyak gambar. GBP JPY. Oke, GBP JPY ini kalau kita lihat dari daily-nya, sebentar, saya pindah dulu ke daily. Oke, kalau kita lihat dari daily-nya, ini masih tertahan di area support dan resisten di area sini. Yang kemarin saya bilang kemungkinan besar ini akan bolak-balik di area sini sampai dia break lagi ke area bawah. Ya, kita lihat apakah dia break ke bawah atau break ke atas. Karena secara major trend dia bullish, tapi harga sempat ngerem di sini. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua. Kita bisa lihat ini harganya tertahan di sini dan ini sebenarnya area untuk unconsiderate gitu. Jadi buyer sama seller sama-sama kuat di area sini, makanya harganya bisa mental-mental. Nanti tinggal dia break ke atas atau break ke bawah. Ini secara daily ya. Tapi kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, nah time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat di sini ada area resisten yang cukup kuat ya untuk K1. Oke, jadi untuk Pak Iki kalau memang mau sih boleh tunggu di area sini. Apakah dia nanti reject ke atas atau dia false break ke bawah. Ya, kalaupun reject ke atas, di sini ada area satu lagi resisten yang cukup kuat juga. Jadi bisa tunggu di area sini. Kalau reject bisa tunggu lagi di area sini. Ya, karena kalau kita lihat, kalau kita hitung, ini tuh adalah area ini area untuk ininya ya, Fibo clusternya. Ya, kita lihat harusnya sih masih bisa naik sih Pak Iki. Ya, harusnya bisa naik ke arah sini. Tapi kita lihat nanti. Ya, karena kan harga pasti dia akan rebound terus di sini kan sesuai dengan gambar saya di daily. Oke. Mudah-mudahan ini, cuman kalau misalnya kita udah bisa lihat pembalikan arah di area sini untuk ngambil pendek sih oke. Ya, ini masih bisa dapat sih. Masih nggak terlalu jelek banget nih. Sorry.
Ini kalau misalnya kita ukur, ya masih dapat 68 pips, masih oke. Ya, 70 pips. Masih oke Pak Iki untuk entry. Ya, cuman ya itu, tunggu pembalikan arah. Karena kalau kita lihat ini masih bullish. Kalau misalnya kita mau counter trend, kita harus cari sama seperti tadi. Ya, kita harus coba cari untuk alasan kenapa kita counter trend. Ya, jadi karena ini bentuknya masih bullish, ya, ini lower trough, dia udah break jadi higher peak sekarang. Ini higher trough. Nah, kita lihat di sini apakah dia bikin higher peak baru atau dia bikin double top di sini. Kalau double top berarti kemungkinan besar dia turun. Ya. Penurunnya sampai mana? Ya kita tinggal ukur. Oke. Kurang lebih sampai sini. Nanti ininya kita clone, gambarnya saya bahas seperti ini. Sebentar ya. Oke. Jadi kita coba tarik garis seperti ini untuk double top ya. Nah, idealnya adalah sampai sini berarti ya. Pas. Ya berarti ini area untuk TP-nya, TP idealnya ya. Oke, kurang lebih daerah sini. Oke. Ini untuk GBP JPY ya. Silakan ditunggu aja. Oke. Balik lagi ini cuman berupa analisa aja, analisa yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, jadi kalau misalnya ternyata Pak Iki udah buy tadi. Oke, Pak Iki silakan dijagain aja karena ada area kuat juga nanti di M15 di area yang tadi ya. Oke, mudah-mudahan Pak Iki bisa dapat profit ya Pak Iki. Oke, supaya bisa ini. Oke, nah untuk teman-teman yang tadi sempat ketinggalan, ya bisa lihat lagi nanti, bisa ditonton lagi di channel kita. Kita langsung publish, oke. Dan juga gambarnya, karena kita kemarin juga sedang berbenah untuk websitenya. Jadi websitenya udah ada, teman-teman. Itu websitenya itu di www.quadrantraders.com. Di situ nanti kita akan masukkan gambar yang hari ini saya analisa. Oke, mudah-mudahan cukup membantu, mudah-mudahan juga dapat memberikan profit. Oke, sekali lagi saya minta untuk teman-teman, kalau yang merasa channel ini cukup membantu, channel ini juga dapat memberikan insight, dapat memberikan masukan, tolong di-like, tolong di-share. Dan juga saya minta komen ataupun pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman supaya channel ini dapat lebih berkembang lagi ya, dapat lebih membantu teman-teman lagi. Oke, terima kasih atas waktunya pagi ini. Oke, besok kita ketemu lagi jam 10.30 setiap hari dari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Kamis saya akan coba memberikan analisa, tapi di hari Jumat kita akan coba review perjalanan analisa kita selama 1 minggu ini. Oke, Hang Seng. Maaf Pak, Hang Seng saya akan coba pas dulu, karena yang kemarin juga saya masih pelajari pergerakan, karena pergerakan indeks itu beda dengan Forex, jadi tidak sama. Tapi saya akan pelajari Pak. Oke, mudah-mudahan besok saya akan berikan insight-nya ya Pak ya. Pak Gold Digger. Oke, terima kasih udah masuk, udah join ya. Silakan join channel kami, silakan tanya-tanya di situ di komen. Oke. Terima kasih atas waktunya semua. Oke, selamat pagi. Bye bye.